Oke, baiklah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semua dan kepada dosen kami yang kami hormati. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudulkan tentang mengkloning gen dan membuka bidang baru dalam kesehatan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri ada Cindy Ferdina, kemudian Alma Wada, kemudian ada Angelina Octavia, lalu ada Elmatiana Brudamanik, kemudian Christina Odita Siregar, dan Suci Nilasari Ade Putri. Jadi, pengertian cloning itu tersendiri yaitu berasal dari Yunani yang berartikan adalah stek, tunas, atau cangkok. Kemudian, kalau cloning gen, itu pengertiannya sekelompok salinan gen yang bersifat identik yang direplikasikan dari satu gen yang dimasukkan ke dalam sel inang. Jadi, sel inangnya ini ada seperti tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Alma, suaranya hidupkan. Baiklah, nama saya Elmatiana Borudamanik. Saya akan menjelaskan sejarah dari cloning. Yang pertama, sejarah dari cloning itu yaitu dari Daulay dan Siregar. Dan kemudian pada tahun 2015, ia menjelaskan sejarah dari cloning yang pertama, yaitu pada tahun 1962, ahli biologi John Gordon dari sebuah Universitas Oxford berhasil mengkloning kata Afrika Selatan. Kemudian, yang kedua, pada tahun 1977, Carl Wilhelms dan Peter Hope berhasil mengkloning tikus dari satu induk. Yang kemudian yang ketiga yaitu pada tanggal 12 Desember 2002, Clonite, sebuah perusahaan biotek Amerika Serikat, berhasil mengkloning manusia pertama yang diberi dengan nama Eve. Kemudian yang keempat, tanggal 14 Februari 2003, para ilmuwan Rosalind Institute dari Skotlandia mengumumkan berhasil mengkloning domba Dolly dengan dana 2,1 juta US dollar. Selanjutnya yaitu ada macam-macam dari cloning, yaitu pertama, cloning embryonal. Cloning embryonal yaitu teknik yang dapat dilakukan untuk memperoleh kembar identik. Yang kedua itu ada cloning DNA dewasa, yaitu rekayasa genetika untuk memperoleh duplikasi dari seorang individu yang dewasa. Kemudian yang ketiga, cloning terapeutik, yaitu untuk memperoleh sel jaringan atau organ dengan tujuan pengobatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Suaranya. Baiklah, saya akan menjelaskan cloning pada tumbuhan. Saya Angelina Octavia. Sebelum saya menjelaskan cloning pada tumbuhan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu cloning pada tumbuhan. Cloning pada tumbuhan atau kultur jaringan merupakan teknik untuk mengisolasi sel, protoplasma, jaringan, dan organ yang menumbuhkan bagian pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh tanaman pada kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian inilah yang nanti akan bergenerasi menjadi tanaman sempurna kembali. Kemudian di situ ada dua metode. Yang pertama ada metode agrobacterium dan particle gun metode. Saya akan menjelaskan metode agrobacterium terlebih dahulu. Di situ terdapat Agrobacterium tumefaciens. Ini merupakan bakteri patogen pada tanaman yang banyak digunakan untuk memasukkan gen asing ke dalam sel tanaman untuk menghasilkan suatu tanaman transgenik. Kemudian di situ ada Plasmida ti. Dia ini yang membawa gen yang ingin dihasilkan. Kemudian Argobacterium dikembangkan dengan potongan tanaman yang diinginkan. Kemudian ada particle gun metode. Dia ini adalah partikel yang dilapisi dengan DNA gen yang diinginkan. Setelah itu,
Potongan tanaman gen yang diinginkan dengan partikel tersebut akan ditembakkan ke tempat media sel yang telah disediakan. Baik metode Argobacterium dan partikel good metode nantinya akan DNA-nya ditransfer ke plant cell. Di dalam plant cell ini terdapat kromosom dengan pengkodean DNA yang telah tergenerasi gen yang diinginkan dan juga terdapat nukleus. Di dalam ini nanti akan terbentuk gumpalan-gumpalan halus yang mana disebut kalkus. Kalkus inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal terbentuknya akar, batang, maupun daun pada suatu tumbuhan. Nah, nanti setelah itu kalkus akan ditanam di media tanah dan akan menjadi suatu tanaman tumbuhan yang baru kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Christine Yodita Siregar akan melanjutkan cloning pada hewan. Contoh hewan yang bisa diterapkan untuk proses ini yaitu domba berwajah hitam dan domba berwajah putih. Pada domba berwajah hitam, kita ambil sel telurnya yang kemudian dipisah dari nukleusnya. Pada domba berwajah putih, kita ambil kelenjar mamanya yang kemudian disatukan dengan sel telur tanpa nukleus tadi dengan bantuan listrik. Setelah sel telur yang tanpa nukleus bersatu dengan kelenjar mamae, akan membentuk embrio. Embrio ini akan dimasukkan ke dalam rahim induk domba berwajah hitam, yang nantinya akan hamil dan melahirkan sehingga menghasilkan anak hasil cloning, yang akan dilanjutkan dengan teman kami. Baik, saya Desindi Ferdina akan melanjutkan menjelaskan bagian dari cloning pada manusia. Jadi, tahap untuk mengkloning dengan manusia ini kita memerlukan dua sel. Yang pertama kita memerlukan sel telur dan yang kedua kita memerlukan sel yang hendak kita cloning atau sel yang hendak kita inginkan sifatnya dari genetiknya. Jadi, yang pertama kita harus mengambil sampel sel telur dan kemudian memisahkan dia dari nukleusnya atau dari inti selnya yang bisa kita sebut ini dengan proses enukleasi. Nah, setelah ini dipisahkan, kemudian sel telur ini digabung dengan sel pendonor yang hendak kita cloning. Cara menyatukan kedua sel ini dapat kita lakukan dengan kejutan listrik, sehingga kedua sel ini dapat tersatu. Setelah menyatu, kita berharap sel telur ini dapat berkembang biak dan membelah. Nah, ketika terjadinya pembelahan, maka dapat terjadi sel baru yang merupakan yang biasa kita sebut itu dia sel embrio. Nah, pada saat sel embrio ini dihasilkan, ini kita dapat implementasikan langsung ke ibu. Yang kemudian sel embrio ini dapat membelah dan berkembang di dalam rahim ibu. Sehingga pada saat hari hanya nanti, bayi yang kita harapkan dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, saya Alma Wardah akan melanjutkan teknik cloning gen. Yang pertama, transfer nukleus. Transfer nukleus membutuhkan sel, yaitu sel donor dan sel oosit atau sel telur. Telur matur sebelum dibuahi, dibuang intinya atau nukleusnya. Proses pembuangan nukleus tadi dinamakan enukleasi. Yang kedua, teknik Roslin. Untuk studi ini, peneliti membiarkan sel membelah dan membentuk jaringan in vitro atau di luar tubuh hewan. Hal ini akan menghasilkan duplikat yang banyak dari suatu inti yang sama. Tahap ini hanya akan bermanfaat bila DNA-nya diubah. Yang terakhir, teknik Honolulu. Teknik ini memungkinkan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana tepatnya sebuah telur memprogram ulang sebuah nukleus.
Selanjutnya, komponen cloning gen. Yang pertama, DNA sisipan. Berfungsi sebagai gen yang akan diperbanyak. DNA vektor berfungsi sebagai wadah DNA sisipan. Enzim restriksi digunakan untuk memotong DNA. Enzim ligase digunakan untuk menyambung DNA. Sel inang berfungsi untuk menyimpan gen atau fragmen yang sudah diklon. Selanjutnya, cloning kesehatan atau disebut juga therapeutic cloning. Cloning terapeutik dilakukan dengan sel induk. Dimaksudkan untuk tujuan terapeutik atau penyembuhan dan riset medis, bukan untuk menciptakan manusia baru. Cloning terapeutik bagian dari terapi sel punca yang bertujuan untuk menghindari adanya reaksi penolakan terhadap sistem imun pasien pada saat dilakukan terapi. Berikut 3 golongan penyakit yang dapat diatasi dengan penggunaan sel punca. Yang pertama, penyakit autoimun. Yang kedua, penyakit kanker. Dan yang terakhir, penyakit degeneratif. Ya. Baik, saya Sutini Alsari Adepti. Saya akan melanjutkan keuntungannya. 1. Cloning manusia memungkinkan banyak pasangan tidak subur untuk mendapatkan anak. Yang kedua, organ manusia dapat dikloning secara selektif untuk dimanfaatkan sebagai organ pengganti bagi pemilik sel organ itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir resiko penolakan. Yang ketiga, sel-sel dapat dikloning dan diregenerasi untuk menggantikan jaringan-jaringan tubuh yang rusak, misalnya urat saraf dan jaringan otot. Yang keempat, teknologi cloning memungkinkan para ilmuwan medis untuk menghidupkan dan mematikan sel-sel. Yang kelima, teknologi cloning memungkinkan dilakukan pengujian dan penyembuhan penyakit-penyakit keturunan. Yang keenam, cloning untuk pengobatan, mencari obat alami bagi banyak penyakit manusia, terutama penyakit-penyakit kronis, guna menggantikan obat-obatan kimiawi yang dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan manusia. Yang ketujuh, untuk memperoleh hormon pertumbuhan, insulin, interferon, vaksin, terapi gen, dan diagnosis penyakit genetik. Baiklah, kesimpulan materi kami pada hari ini. Jadi, teknik cloning gen ini tujuannya adalah untuk mereplikasikan atau menggandakan sel yang memerlukan sel inang, yang dimana sel inangnya ini dapat berupa tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Nah, macam-macam teknik cloning gen ini ada 3. Yang pertama tadi ada transfer nukleus, kemudian ada metode Roslin, dan kemudian ada metode Honolulu. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga video kami dan materi kami pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang membacanya. Terima kasih.